dan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengawali khutbah Jumat ini, khatib berwasiat kepada diri pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman dan takwa bisa membedakan mana yang hak dan yang mana yang batil. Dengan iman dan takwa akan bisa merubah kehidupan yang lebih baik bagi seorang hamba. Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi kita yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir hayatnya. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat yang ke-19, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidambika walil mu'minina wal mu'minat ila akhiri. Fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir lidambika, dan mohonlah ampunan atas dosamu, walil mu'minina wal mu'minat, dan orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini di dalam kitab tafsirnya yang berjudul Al-Qur'anul Azim. Beliau mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Beliau mengatakan hadza ikhbarun. Ini adalah pemberitahuan. Wala yata'atta kaunuhu amron bi ilmi dzalik. Dan ini sudah tidak dimungkinkan lagi bahwasanya itu adalah perintah, tidak hanya sebagai pemberitahuan, dan itu juga adalah perintah. Walihada, kata Ibnu Katsir, walihada qauluhu walihada atafa qauluhu azza wajal wastaghfir lidambika lil mu'minina wal mu'minat. Karena Allah Subhanahu wa taala melanjutkan perkataannya dengan kalimat wastaghfir lidambika walil mu'mini wal mu'minat. Maka dalam memahami perkataan Ibnu Katsir ini, wala yata'atta kaunuhu amron bi ilmi dzalik, itu maksudnya ini bukan hanya sekedar pengetahuan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, tetapi ini adalah harus dengan keyakinan dan diimani sepenuhnya di dalam hati bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar pengetahuan. Karena apa? Karena Allah juga melanjutkan ayatnya wastaghfir lidambika walil mu'minina wal mu'minat. Setelah kita meyakini, mengimani sepenuhnya hati
bahwasanya tidak ada Rabb, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita juga dituntut untuk berpasrah diri, memohon ampun atas kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang difahami oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Akan tetapi Imam Bukhari berpijak dengan ayat ini, surat Muhammad ayat ke-19 ini, beliau menulis satu bab khusus dengan judul Al-ilmu qabla qaul wal amal. Karena di dalam ayat ini ada dua perkara. Perkara yang pertama adalah ilmu dan perkara yang kedua adalah amal. Ilmu itu beliau berdasarkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan amal, perkara yang kedua amal, dia berdasarkan wastaghfir lidambika walil mu'minina wal mu'minat. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa ilmu itu harus didahulukan sebelum perkataan dan perbuatan. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, seyogyanya kita harus berilmu terlebih dahulu. Karena ilmu itu syarat utama pembenaran dari perkataan dan perbuatan. Jangan sampai kita melakukan amalan-amalan terlebih dahulu setelah ada orang yang menasihati kita bahwa amalan kita itu keliru, barulah kita mencari dalil yang cocok, yang sesuai kesana kemari. Ini bertentangan dengan ayat ini tadi, sangat bertentangan dengan ajaran Islam, bertentangan dengan ayat surat Muhammad ayat ke-19 yang mana ilmu itu didahulukan baru beramal. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang yang beriman, kita dituntut untuk berilmu, untuk belajar. Dan banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran, hadis maupun perkataan para ulama yang mana kita sebagai seorang hamba harus berilmu. Di antaranya dalil-dalil Al-Quran adalah surat Muhammad ayat ke-19 itu tadi, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidambika walil mu'minina wal mu'minat. Fa'lam, ketahuilah. Bagaimana kita akan bisa mengetahui bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Rabb yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak belajar? Tentu kita harus belajar, dan memang belajar itu tidak harus di lembaga formal, tidak harus di dunia pendidikan. Menghadiri sebuah majelis taklim, menghadiri kajian-kajian itu juga belajar. Akhirnya kita akan menjadi tahu dengan belajar itu tadi. Dalil yang kedua dari Al-Quran adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Kita sebagai seorang hamba kalau sudah terbiasa untuk membaca banyak bacaan, tentu khazanah ilmiah kita akan begitu banyak. Maka saya sarankan perbanyak guru, perbanyak kita belajar kepada para ustadz, perbanyak kita belajar kepada para ulama, agar khazanah keilmuan kita akan bertambah. Wawasan kita akan luas. Sedikitnya guru, maka sedikit pula khazanah keilmuan kita. Banyaknya seorang guru, maka banyak pula wawasan kita. Itulah pentingnya banyak guru, banyak belajar. Adapun dalil dari hadis adalah thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Thalabul ilmi, menuntut ilmu, belajar ilmu, mencari ilmu, faridatun, sebuah kewajiban ala kulli muslim, atas setiap muslim. Meskipun di dalam hadis ini tidak tertulis konteks muslimah, akan tetapi secara bahasa maknanya muslim ini sudah mencakup dengan muslimah juga. Jadi kewajiban seorang muslim dan muslimah itu menuntut ilmu. Ini sebuah kewajiban.
Jangan sampai kita melarang istri dan anak kita yang perempuan untuk menghadiri majelis taklim. Kalau kita melarang istri-istri kita, anak-anak kita yang perempuan maupun yang laki-laki untuk menghadiri majelis ilmu, maka ada konsekuensinya, yaitu kita sendiri yang harus mengajarinya. Apakah kita mampu? Maka dari sini saya ulangi lagi, perbanyak guru. Jangan hanya satu guru saja. Kalau hanya satu guru saja, khazanah keilmuannya akan kurang. Kalau banyak guru, tentu akan banyak khazanah keilmuannya. Itulah dalil dari Al-Quran dan hadis. Adapun perkataan ulama yang mengatakan supaya kita berilmu adalah perkataan Imam Syafi'i. Man arada dunya fa'alai bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alai bi ilmi, wa man arada huma fa'alai bi ilmi. Man arada dunya fa'alai bi ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka dengan ilmu. Wa man arada al-akhirah, dan barang siapa yang menginginkan akhirat, dengan ilmu. Waman aradahuma, dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, baik itu dunia maupun akhirat, fa'alai bil ilmi, maka dengan ilmu juga. Semuanya dengan ilmu. Itulah diantara dalil-dalil kewajiban bagi seorang hamba untuk menuntut ilmu, baik itu dalil dari Al-Quran maupun hadis maupun perkataan para ulama. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berbicara tentang kewajiban kita untuk berilmu, maka sebagai seorang yang berilmu itu ada 3 tingkatan. Jadi orang yang berilmu itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, al-ilmu salah satu asbari. Ilmu itu ada 3 tingkatan. Faman dakhala asbari, faman dakhala fi sibri awal, barang siapa yang masuk ke dalam tingkatan, dalam level yang pertama, takabbaro, maka orang tersebut akan merasa paling benar. Semuanya salah, yang tidak sependapat dengan pemikirannya disalahkan, yang tidak sesuai dengan pendapatnya disalahkan, seolah-olah dia yang paling benar. Ingat, kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Selama orang itu membawakan hujjah dari Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah, maka itu harus diterima meskipun beda dengan kita. Kenapa saya mengatakan sesuai dengan pemahaman salaful ummah? Tidak hanya sekedar Al-Quran dan As-Sunnah. Kurang apa Ibnu Muljam pinternya? Dia hafal Al-Quran, faham hadis, tetapi pemahamannya sesat. Akhirnya dia sampai membunuh Ali, menantunya Rasulullah SAW. Maka harus sesuai dengan pemahaman para sahabat salaful ummah. Tidak cukup hanya sekedar bisa memahami Al-Quran, bisa mengartikan hadis, bisa mengartikan Al-Quran. Terkadang di dalam arti itu beda dengan penafsiran. Salah satu contoh diantaranya adalah al-fitnatu asaddu minal qatl. Secara bahasa, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, tetapi secara tafsirnya tidak seperti itu. Fitnah di sini yang dimaksud adalah kemusyrikan. Jadi enggak hanya gampang di saat menafsirkan Al-Quran dengan berpemahaman bisa mengartikan bahasa Arab. Tidak, harus sesuai dengan pemahaman salaful ummah, ulama-ulama yang diakui. Jadi sebuah kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadikan tolak ukur sebuah kebenaran itu datangnya dari ustadznya. Jadi tolak ukur sebuah kebenaran itu bukan datangnya dari kelompoknya, tapi tolak ukur kebenaran itu selama dia itu membawa hujjah, dalil, referensi dari Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Meskipun beda pemahaman dengan kita, maka kita harus menerimanya.
Jangan sampai kita mengatakan orang itu nyeleneh, orang itu liberal, orang itu sesat gara-gara beda pemahaman dengan kita. Wong dia juga sudah membawa hujah, membawa dalil Al-Quran As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Kok kita katakan nyeleneh? Ini bahaya. Jangan sampai kita melontarkan perkataan yang jelek kepada sesama muslim. Kenapa? Karena nanti akan kembali kepada yang menuduh atau yang dituduh. Man qala li akhi ya fasik faqad ba'a bi ahaduma. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya ya fasik, ya kafir, maka akan kembali kepada salah satunya. Maknanya bisa yang dituduh, bisa yang menuduh. Jangan serampangan. Kalau dia orang yang berselisih pendapat dengan kita, sudah membawakan dalil Al-Quran As-Sunnah dan pemahaman salaful ummah, ya sudah kita terima. Jangan sampai tidak. Meskipun kita tidak melakukannya, yang penting kita legowo. Karena dia juga memiliki hujah. Itulah tingkatan yang pertama, akan merasa paling benar. Kalau nggak sesuai dengan pemahamannya dianggap salah. Adapun tingkatan yang kedua adalah wa man dakhala fi sibrisani tawaddu'a. Dan orang yang masuk kepada tingkatan yang kedua bagi orang yang berilmu, tawaddu'a. Dia akan tawaddu, legowo dengan perbedaan pendapat, mau menerima. Ini tingkatan yang kedua. Adapun tingkatan yang ketiga, wa man dakhala fi sibri salis alima annahu la ya'lam. Barang siapa yang masuk kepada tingkatan yang ketiga, dia mengetahui bahwasanya dia itu belum tahu, ilmunya masih sedikit. Akhirnya dia tambah tawadhu. Ini tingkatan yang ketiga bagi orang yang berilmu. Jadi orang yang berilmu itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama itu takabaro, merasa yang paling benar sendiri. Tingkatan yang kedua tawadhu, mau menerima. Adapun tingkatan yang ketiga lebih tawadhu lagi. Dan pembagian ini sama dengan filosofi padi. Kalau padi itu mau berbuah, itu ngecocong, berdiri tegak. Adapun kalau sudah berbuah, ada isinya, mulai menunduk. Kalau isinya banyak, tambah menunduk. Inilah filosofinya dalam padi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu khazna idza syi'ta sahla. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berbicara tentang diwajibkannya seseorang itu untuk berilmu, dan yang kedua tentang pembagian orang yang berilmu, ketiga ini kita akan berbicara tentang keutamaan orang yang mencari ilmu. Jadi orang yang mencari ilmu itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalannya menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, untuk belajar, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju ke dalam surganya. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya orang yang menuntut ilmu akan senantiasa dimudahkan oleh Allah jalannya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala.
Dan orang yang menuntut ilmu itu juga itu lebih afdol daripada sholat sunnah. Tolabul ilmi afdolu min sholatin nafilah. Menuntut ilmu itu lebih afdol daripada sholat sunnah. Dan yang ketiga, ta'allamul ilma fa innahu ta'allumahu lillahi khosyatun. Belajarlah ilmu karena sesungguhnya orang yang belajar ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, dia itu termasuk memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah keutamaan-keutamaan, bahkan masih ada banyak keutamaan-keutamaan yang lainnya, diantaranya akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup dengan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سووا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله. الله أكبر. الله الله بسم الله الرحمن. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق
خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحانك اللهم. الله أكبر. الله أكبر. سبحانك اللهم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحانك. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر أحياء لله ولا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.